harus meniru sifat-sifat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kelebihan dibanding dengan manusia biasa. Beliau sebagai orang yang unggul, pandai, terpelihara dari hal-hal yang buruk. Akhlaknya terpuji, akhlaknya baik. Nabi Muhammad itu perkataannya lembut, akhlaknya mulia, sifatnya mulia, jujur, terjaga jiwanya, terpuji kebaikannya, paling baik amalnya, tepat janji, paling bisa dipercaya sehingga mendapat julukan Al-Amin. Nabi Muhammad sejak kecil tidak pernah sombong, tidak pernah menyakiti orang lain, tidak pernah sesuka hatinya atau termasuk senang-senang berpoya-poya, tidak. Nabi Muhammad tidak malu melaksanakan perbuatan yang baik, tapi malu berbuat yang tidak baik. Artinya bagaimana, Pak? Bahwa Nabi Muhammad adalah selalu berbuat baik apa yang dikerjakan, baik yang dilakukan perkataan maupun perbuatan, dengan temannya sebaya, dengan orang tua, dengan usia yang seatasnya. Ini kita tiru. Semenjak kecil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah memiliki sifat tabah, sabar, hormat, taat, rajin bekerja. Hal yang demikian ini harus kita tiru, ya, harus kita tiru. Kita jangan sombong, kita jangan malu melaksanakan pekerjaan yang diridhoi Allah. Dan kita harus jujur dalam segala hal, karena kejujuran ini adalah mengantarkan kita yang lebih baik ke depannya, baik dalam berdagang, baik dalam janji, baik dalam pergaulan sesama manusia, sesama warga, sesama keluarga, sesama teman dan sebagainya. Kita harus jujur. Kita harus penuh tanggung jawab juga. Kita disuruh untuk belajar, orang tua dimasukkan di lembaga pendidikan, yaitu madrasah keagamaan. Kita harus tanggung jawab penuh, belajar dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu yang akan kita manfaatkan di kemudian hari. Kita sesama teman juga demikian. Dengan temannya harus yang ramah, harus yang sopan santun dalam perkataan atau pembicaraan, dalam pergaulan. Semuanya itu adalah kita harus mencontoh kepada akhlak atau etika pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila tiru sifat-sifat beliau atau Rasulullah Muhammad ini adalah orang
orang yang paling baik sedunia, orang yang menjadi pimpinan manusia. Kita harus mengerti sejarah. Ini termasuk ibrah atau pelajaran yang kita ambil bagaimana kejujuran pada diri Rasulullah kita ambil, ketabahannya, akhlaknya. Karena itu adalah merupakan contoh kita semua. Rasulullah memberikan contoh apa yang telah disampaikan secara langsung, baik dalam perkataannya, baik dalam perbuatannya, baik dalam usaha berdagang dan sebagainya, harus kita contoh waktu kita melaksanakan. Ini bagaimana biar kita menjadi orang yang selamat baik di dunia maupun di akhirat, orang yang bermanfaat, yang memberikan manfaat kepada orang lain. Karena apa? Sebaik-baiknya manusia adalah memberikan manfaat atau berguna pada orang lain. Besok kalau kamu sudah dewasa, ilmu disampaikan pada orang lain dengan syarat semata mencari ridho Allah adalah akan menjadi sedekah jariyah. Perlu kita ketahui bahwa sedekah jariyah ini adalah banyak sekali, termasuk kita menyampaikan ilmu pada orang lain, itu juga termasuk sedekah jariyah. Jadi sedekah jariyah jangan kita terpancing hanya bentuk materi. Apa materi itu? Yang bisa kita saksikan bentuk harta benda apapun, itu materi. Rezeki juga demikian, rezeki bukan hanya materi saja. Kalian mendapatkan ilmu yang banyak, itu sudah rezeki. Termasuk kalian semua bisa melakukan sabar, tabah, sopan santun, beriman syukur, itu sudah bentuk rezeki. Rezeki yang tidak tampak atau abstrak. Kalau yang nampak seperti materi rumah, kendaraan, TV dan sebagainya, itulah juga rezeki yang nampak dilihat oleh indera manusia. Ya. Makanya kita harus mempersiapkan sejak dini, harus mau belajar yang sungguh-sungguh. Apakah tidak boleh bermain, Pak? Boleh, jangan terlalu banyak bermain. Waktunya belajar harus kita belajar, biar punya ilmu. Kalau kita punya ilmu di masa dewasamu, nanti ke depanmu akan bermanfaat, akan digunakan orang lain, maka derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang manfaat barokah serta mendapatkan ridho Allah. Jadi kita semata-mata mencari ridhonya Allah, biar kita menjadi orang yang berguna. Berguna bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi negara, nusa bangsa, juga agama juga. Pokoknya apa? Berguna dalam segala hal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita apa yang telah kita laksanakan dan apa yang akan kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Masih banyak lah. Makanya kita harus siapkan ilmu-ilmu bentuk apapun yang akan kita pelajari. Biar apa? Biar mengerti untuk bekal di kemudian hari. Kejujuran ini apa itu penting sekali. Untuk siapa? Untuk kita semua, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan kejujuran kita akan dipercaya oleh orang lain.
Makanya kita bisa menyaksikan sendiri di zaman-zaman akhir ini. Kita jangan khawatir masalah rizki, sudah ada rizkinya semua. Kita modal jujur di mana saja berada, tidak akan kelaparan, tidak akan kekurangan apapun. Asal kita semua jujur. Kejujuran dalam bentuk apapun, kalau kita praktekkan di mana saja berada, tidak akan kelaparan. Wis, gak percaya bukti. Pak Abdullah sendiri ini bukan orang sini. Pak Abdullah ini adalah pendatang dari Semarang, Jawa Tengah. Di sini untuk dakwah lewat pengajian, lewat madrasah atau sekolahan atau kemasyarakatan. Saya manfaatkan. Nah, alhamdulillah dengan pencaharian sehari-hari tidak kekurangan sandang pangan. Kita harus syukuri. Mensyukuri adalah kunci kebahagiaan. Di samping itu harus jujur dalam bentuk hal berusaha dengan maksimal. Kalau ada yang kurang baik, diingatkan, itu juga mendapatkan pahala sedekah juga. Makanya kita biar mengerti, biar besok di mana saja berada tidak bimbang, tidak gelisah. Saya sendiri dikira orang sini, saya pendatang di sini untuk apa? Untuk mengajarkan ilmu yang kita miliki. Dibutuhkan warga sini. Punya anak berapa Pak? Anak saya juga alhamdulillah bisa belajar semua di pondok pesantren, juga kuliah sampai lulus dan sebagainya. Ini tahadus binikmah. Ingin sepeda motor, alhamdulillah juga bisa membelikan semua. Kita syukuri, bukan melete, bukan apa itu sombong, bukan. Ini dipraktekkan Pak Abdul sendiri. Rizki satu dengan yang lainnya bukan apa itu tidak akan tertukar. Misalkan rizkinya A, tidak mungkin tertukar dengan rizkinya B. Semuanya sudah ada jatah dan sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita jangan ragu, jangan bimbang. Yang penting saat ini kita waktunya belajar dengan baik. Bertanggung jawab atas pekerjaan atau tugas yang diberikan kepada kita. Kalau memang diberi amanah atau jabatan bentuk apapun, harus tanggung jawab. Gunakanlah yang sebaik-baiknya, yang semampu-mampunya. Kalau memang nggak mampu, bilang saja, jangan mau. Tidak mampu, bilang saja, jangan malu. Mengapa? Kalau jabatan sesuatu diberikan kepada orang yang tidak haknya atau tidak ahlinya, akan berantakan, hancur. Nah, makanya kita harus persiapkan ilmu-ilmu untuk masa depanmu. Idza wusidal amru bi, kabila mana ada sesuatu perkara dipegang orang yang tidak ahlinya, maka akan hancur, akan berantakan. Idza wusidal amru fantadiris sa'ah. Apa Pak maksudnya? Jabatan atau sesuatu yang diberikan yang tidak pada ahlinya, maka tunggulah masa kehancuran, masa berantakannya. Idza wusidal amru fangtadirus sa'ata. Kita belajar sejak dini dalam kelas, dalam
organisasi, dalam pendidikan, belajar, semuanya itu belajar untuk menyongsong di hari tuamu atau masa depanmu, biar tidak canggung, biar mengerti dan menguasai dalam segalanya. Dan kita harus peduli terhadap masalah yang terjadi di sekitar kita. Misalnya membantu orang lain yang memerlukan bantuan. Bagaimana, Pak? Maksudnya kita harus tanggap pada keadaan. Kita harus peduli pada keadaan orang lain. Contoh, temanku ini membutuhkan buku atau Pak, kalau kamu yang punya jangan pura-pura nggak tahu. Kalau memang Pak atau pulpen nggak punya, misalkan temanmu, tawarilah. Itu namanya tanggap di antara. Tahu diri, mengerti. Tahu diri dalam keadaan apapun. Ini termasuk mendapatkan pahala juga termasuk sedekah. Biar kalian menjadi orang yang soleh-solehah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau orang yang soleh-solehah itu pasti pandai, mengerti, bijak dalam keadaan apapun. Kalau memang diingatkan orang lain, posisinya lupa, maka mau diingatkan. Itu orang yang soleh-solehah. Kalau orang yang soleh-solehah juga termasuk pandai mengerti. Tapi kalau hanya pandai saja belum pasti mengerti, belum pasti soleh-solehah. Kalau ada orang diingatkan tidak mau, secara umum pandai, itulah orang pandai, tapi tidak mengerti. Zaman akhir banyak. Jadi kalau ada orang yang salah, tidak mau diingatkan, secara umum dia ilmunya banyak, tapi hanya pandai tapi tidak mengerti. Buktinya apa? Ya buktinya jelas, salah tidak mau diingatkan. Sok pandai sendiri, sok tahu sendiri, sok alim sendiri dan sebagainya. Ternyata salah. Makanya kita harus tahu diri dan bijak. Orang yang tahu diri dan bijak, insya Allah akan selamat di mana saja berada. Dalam keadaan apapun bisa menyesuaikan, bisa adaptasi, bisa memberikan masukan. Karena apa? Mempunyai ilmunya dimiliki. Walaupun ilmunya tidak seberapa, kalau memang kita menjadi orang yang soleh-solehah, khairun nas anfa'uhum linnas, maka akan dipergunakan atau akan diminta pada orang untuk menyampaikan ilmunya kepada masyarakat atau orang lainnya. Dan dakwah itu jangan menunggu ilmunya tinggi. Walaupun ilmunya sedikit dibutuhkan orang lain, harus kita sampaikan. Kita sampaikan. Balighu anni walau ayatan. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat itu, kalau memang Al-Quran, kalau memang fikih walaupun satu bab atau pasal. Bentuk apapun ilmu yang bisa bermanfaat pada orang lain, kalian sampaikan, itu merupakan sedekah juga. Ucapan yang baik juga sedekah. Membaca alhamdulillah sedekah. Membaca tahlil sedekah. Membaca tasbih sedekah. Mencari pahala itu banyak sekali. Demikian juga mencari dosa juga banyak sekali. Kita harus tahu dalam keadaan apapun. Itu kalau memang mengerti. Kalau tidak mengerti, lain lagi. Makanya orang yang alim, yang mengerti, walaupun dalam keadaan apapun akan tenang sampai. Karena mengerti.
Orang yang mengerti, yang alim, bagaikan orang yang berjalan di malam hari gelap gulita, tak membawa lampu penerangan. Tapi kalau orang bodoh tidak mengerti, berjalan bagaikan orang di malam hari gelap gulita, tidak membawa penerangan, tidak membawa lampu, tidak membawa senter. Itu diantaranya adalah orang yang bodoh. Kalian harus orang yang alim, yang mengerti, orang yang berguna bagi manusia atau orang lain, yang bisa memberikan manfaat pada orang lain. Karena itu orang yang sangat baik, orang yang terbaik. Dan kita harus mempersiapkan ilmunya sejak dini. Semoga kita semua, apa yang telah kita kerjakan dan apa yang akan kita kerjakan, Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi. Amin amin ya rabbal alamin.